Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Diana Ismaulidia dari NIM 092 dari kelas 5C Program Studi Pendidikan Informatika. Di sini saya akan membuat sebuah program untuk menampilkan sebuah program kalkulator pintar di website Google. Nah, di sini aplikasi yang saya gunakan adalah Notepad++ dan juga XM sebagai web server dan juga Google Chrome sebagai web browser. Nah, di sini pertama di bagian head itu ada title kalkulator pintar, di mana nanti ini akan muncul di bagian sini. Nah, muncul tulisan kalkulator pintar. Jadi fungsinya adalah untuk memberikan judul di website yang kita gunakan. Lalu di sini ada sintak yang digunakan untuk memanggil file CSS. Di sini program saya untuk CSS dan juga PHP-nya saya pisah. Kenapa demikian? Karena untuk mempermudah saya memahami file CSS. Jadi di sini saya sendirikan untuk file CSS-nya. Nah, cara memanggilnya yakni menggunakan fungsi link rel style sheet dengan tipe teks atau CSS, href yang fungsinya untuk memanggil file yakni filenya dengan nama uas.css. Lalu di bagian body, di sini saya menggunakan program PHP. Pertama, kita menggunakan if untuk memanggil atau memberikan perintah jika ya kondisi di mana kita di sini saya menggunakan iset yang artinya jika memang ada sebuah metode post yang di dalamnya ada variabel hitung di mana nanti setiap variabel bil 1 dan bil 2 dan juga operasinya itu sudah diinputkan, maka akan berjalan perintah switch ini. Nah, perintah switch ini memanggil dari variabel operasi yang sudah diinputkan nanti. Nah, variabel operasinya nanti user akan memilih dari form ini. Nah, form ini digunakan untuk menampilkan atau menginputkan inputan untuk bilangan ke-1. Lalu ini untuk bilangan kedua, dan ini untuk menginputkan perintah operasi yang akan digunakan. Nah, jika user memilih perintah tambah, otomatis nanti fungsi dari tambah ini akan berjalan, yakni bil 1 ditambah bil 2, dan nanti hasilnya akan tersimpan dalam variabel hasil. Begitupun selanjutnya, sama seperti perintah kurang, kali, dan bagi. Bedanya hanya ada pada simbol setiap operasi. Nah, nanti akan ada di sini kelas kalkulator, di mana kelas kalkulator ini akan menampung semua setting yang digunakan untuk menampilkan website kalkulator ini. Pertama ada kelas judul, di mana kelas judul ini akan menampilkan ini, kalkulator pintar. Lalu ada kelas bawah ini digunakan untuk menampilkan ini, dari sini sampai sini. Nah, di sini ada perintah percabangan, saya menggunakan percabangan for each untuk menampilkan bagian ini. Nah, di mana percabangan for each ini menggunakan array untuk menampilkan tulisan operasi penjumlahan sampai operasi pembagian. Lalu selanjutnya ada di sini perintah yang digunakan untuk menginputkan, mulai dari form bilangan pertama, bilangan kedua, operasi, tombol hitung, sampai hasil. Nah, di sini ada method sama dengan post, action, was, php. Jadi, jika metode post ini sudah ada, maka akan berjalan file si was php ini. Nah, di sini ada pengaturan untuk menyeting inputan bilangan ke-1. Di sini kebetulan program yang digunakan untuk menyeting inputan bilangan ke-1 dan kedua itu sama ya. Inputannya dengan tipe teks dengan nama bilangan 1 dan bilangan 2. Untuk kelasnya
sama bill. Nah, selanjutnya di sini ada placeholder yang digunakan untuk memberikan perintah. Di sini tertera tulisan masukkan bilangan pertama, masukkan bilangan kedua. Nah, itu kita menyetingnya dengan perintah placeholder. Seperti itu. Lalu di sini ada select class option dengan nama operasi. Nah, ini fungsinya digunakan untuk mengatur ini. Opsi-opsi setiap operasi yang akan dipilih oleh user. Pertama itu ada value tambah dengan simbol seperti ini. Nah, ini simbol-simbolnya. Nah, nanti setiap opsi ini memiliki wadah yang berbeda-beda. Di sini ada tambah, kurang, kali, bagi. Nah, ini tadi sudah tertera pada perulangan yang di atas. Nah, selanjutnya ada program yang digunakan untuk menyeting tombol hitung. Di sini inputannya tuh dengan tipe submit yang biasanya digunakan oleh programmer untuk membuat inputan berupa tombol atau button dengan nama hitung, value-nya juga hitung, nanti kelasnya tuh kelas tombol. Untuk setiap kelas nantinya akan diatur pada file CSS. Lalu di sini ada program PHP lagi menggunakan iset yang digunakan untuk menyeting tombol atau form bagian hasil ya. Di sini inputannya sama, tipenya teks. Lalu nanti di dalam sini akan memanggil si variabel hasil. Nah, seperti itu. Lalu di sini ada bagian footer, di mana bagian footer ini adalah menampilkan teks good job ini. Lalu di sini ada kelas copy yang digunakan untuk mengatur penampilan bagian copyright ini. Selanjutnya, saya akan menjelaskan terkait CSS yang saya gunakan. Nah, CSS yang saya gunakan di sini mencakup beberapa jenis CSS sama seperti di modul, yakni CSS selector, comment, color, border, margin, dan text. Untuk CSS selector biasanya dapat kita kenali seperti ini. Memanggil ID atau kelas. Kita coba lihat ya di sini. Nah, ini div kelas, H2 kelas, div ID. Berarti codingan ini tuh memanggil atau mengatur di bagian kelas kalkulator, menyeleksi bagian kelas kalkulator. Lalu ini menyeleksi bagian kelas judul, lalu ini menyeleksi bagian ID bawah, seperti itu. Nah, contohnya seperti ini. Ini kita menyeleksi bagian body. Lalu di sini ada pengaturan terkait kelas kalkulator. Ada bill, option, tombol, dan lain sebagainya. Nah, untuk CSS comment, bagian program CSS yang berwarna hijau ini adalah termasuk CSS comment yang digunakan programmer untuk memberikan keterangan di setiap programnya. Lalu di sini ada CSS color. Bisa kita lihat ada background, lalu ada sebentar. Nah, di sini ada color juga. Nah, untuk pemanggilan warnanya kita bisa memanggil jenis warnanya, bisa tomato, red, blue, dan sebagainya. Atau kita juga bisa memanggil dengan kode seperti ini. Nah, untuk kode-kodenya ini bisa teman-teman cari di Google atau bisa memakai bantuan Photoshop, di mana biasanya Photoshop itu kalau kita memilih sebuah warna, di bagian bawahnya itu ada keterangan kode setiap warnanya. Seperti itu. Lalu untuk CSS border di sini saya menggunakan di sini border radius, di mana ini digunakan untuk mengatur lengkungan di setiap sudut elemen. Bisa kita lihat di sini, kan biasanya kalau kita membuat seperti ini kan sudutnya kan tajam. Nah, ini kita percantik agak melengkung menggunakan border radius. Seperti itu. Lalu di sini juga ada border none, berarti di bilangan satu ini tidak diberi keterangan border.
ada border radius juga. Lalu di sini ada border top, border right, border left, ada border bottom. Di sini ada yang beda. Di border bottom ini saya beri keterangan 4 pixel dengan solid. Solid ini berarti biasa ya, standar dengan warna ini. Misal kita hapus ya ini. Otomatis nanti tampilannya akan berbeda. Tuh, di bagian hitung beda kan? Coba kita kembalikan. Nah, beda kan? Seperti itu. Lalu ada CSS margin. Ini fungsinya untuk mengatur batas-batas atau sekat-sekat setiap elemen. Di sini contoh di kalkulator, marginnya 100 pixel auto. Semisal kita rubah jadi 50. Nanti tampilannya akan berbeda. Tara. Nah, di sini saya atur 100 ya. Sesuai dengan selera kalian masing-masing. Nah, lalu di sini ada padding. Padding ini fungsinya untuk memberikan ruang atau space kosong antar elemen. Nah, di sini untuk yang pertama ini mengatur bagian atas, ini bagian kanan, ini bagian bawah, ini bagian kiri. Coba kita rubah ya. Kita rubah yang bagian bawah aja ya. Anggap di sini 30 pixel. Nah, nanti akan berubah. Nah, 530 ya. Tuh akan berubah. Jadi space-nya tuh makin banyak seperti ini. Lalu ada CSS text, di mana CSS text ini digunakan untuk mengatur setiap tulisan yang ada di sini. Contoh, di sini ada teks align center. Berarti kita mengatur perataan dari teks tersebut. Nah, ini copy kan? Berarti ini kita mengatur perataan teks dari tampilan ini, copyright. Coba kita ganti jadi left ya. Nanti tampilannya akan berubah. Nah, seperti ini. Jadi berubah ke kiri. Kita kembalikan ya. Nah, lalu ada juga font size. Font size ini digunakan untuk mengatur ukuran dari huruf. Lalu font family ini digunakan untuk mengatur jenis font yang kita gunakan. Rata-rata sama ya penggunaannya. Lalu di sini ada box shadow. Box shadow ini digunakan untuk mengatur ini tampilan luar dari kotak hijau ini. Berhubung ini backgroundnya terang, jadi tidak begitu kelihatan. Coba kalau backgroundnya gelap, nanti pasti kelihatan. Rata-rata sama penggunaannya, ada background, font family, width dan height itu digunakan untuk mengatur panjang dan luas setiap elemen atau objek. Lalu ada background, margin, padding, box radius, box shadow, font size, rata-rata sama penggunaannya. Jadi saya jelaskan secara keseluruhan saja ya. Untuk copy ini menjelaskan atau mengatur terkait ini. Lalu footer ini mengatur kata-kata good job. Bawah ini digunakan untuk mengatur ini, keseluruhan ini. Nah, keseluruhan bawah ini diatur di kelas bawah. Lalu judul ini kalkulator pintar. Tombol ini mengatur ini hitung. Option ini mengatur ini. Option operasi, bilangan ini, bilangan 1, 2. Kalkulator ini berarti mengatur sepenuhnya bagian ini. Lalu untuk body ini mengatur bagian luarnya ini. Cukup itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.